Halo Kidalers, selamat datang di channel Hobi Kidal. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara supaya raket kita tidak bertabrakan. Saya cerita dulu ya. Jadi akhir-akhir ini member di grupku banyak yang beli raket atau dibeliin. Nah, salah satu alasan kenapa mereka beli raket adalah karena patah. Biasanya kalau main double resiko lebih besar karena raketnya itu patah karena benturan sama temennya sendiri. Sama lawan dikasih bola yang di tengah-tengah lapangan, jadi bingung siapa yang mesti ngambil, yang kiri atau yang kanan. Walaupun posisi depan belakang juga bisa risiko kena atau raketnya patah ya. Jadi nggak selalu harus kiri dan kanan. Tapi umumnya yang parah memang yang kiri dan kanan. Gak apa-apa memang level atlet aja ya kadang-kadang nggak tahu siapa yang mesti ambil. Jadi patah raketnya. Karena insiden kemarin raket patah karena tabrakan. Aku amati minggu-minggu terakhir ini anak-anak kalau main dikasih bola di tengah nggak ada yang ngambil, semua pada takut, pada trauma. Nanti raketnya patah lagi. Walaupun itu merupakan solusi bagaimana supaya raket kita nggak patah atau nggak bertabrakan, tapi kita kan kehilangan poin jadinya. Ya mau nggak mau kita harus janjian dulu. Yang ngambil tengah siapa? Nggak melulu kalau yang ngambil tengah harus yang posisinya backhand atau yang posisinya forehand. Karena kalau aku kidal kayak gini kan tengah-tengah forehand yang tengah-tengahku. Menurutku yang pertama penyebab kecelakaan ya itu karena salah posisi. Lihat kayak gini. Di sini aku habis backhand lob, harusnya kan aku maju. Hansel geser kiri dikit. Nah, kayak gitu panahnya harusnya. Tapi malah Hansel pindah ke kanan, makanya kita gagal untuk defense dengan bagus. Kalau diserang posisi harus kiri kanan, kalau menyerang posisi harus depan belakang. Itu harusnya wajib diketahui oleh semua pemain. Kayak pengetahuan umum. Misalnya di jalan, kalau ada lampu merah berarti berhenti, kalau hijau berarti jalan. Itu sudah peraturan umum. Meskipun aku udah sering bilangin teman-teman tentang posisi ini ya, tapi pada prakteknya teman-teman masih aja melanggar hukum yang itu. Padahal itu juga bisa memperbesar risiko kecelakaan. Oke, tips yang kedua adalah kebiasaan. Sebenarnya problem terbesar dalam permainan double di badminton itu bukan karena partner kita misalnya skillnya lemah atau nggak bisa backhand atau nggak bisa lari dan lain-lain. Tapi sebenarnya problem utama itu adalah kita ini selaras nggak sama pasangan kita. Saling memaklumi atau saling menyalahkan. Kadang-kadang aku nemui pasangan yang sebenarnya secara skill itu lumayan bagus. Tapi karena mereka seperti saingan, jadi kalau ada yang gagal terus disalah-salahin. Nah kayak gitu bisa memicu ini meskipun nggak kelihatan ya, tapi bisa memicu ketegangan antar tim. Lalu buntut-buntutnya permainannya kacau. Jadi
banyak matinya sendiri. Lalu ada juga kebiasaan pemain yang selalu jaga di depan. Sukanya nyegat di depan, suka ngayun-ngayunin raket. Kadang efektif sih, cuma kita harus tahu bola mana yang itu mungkin kita ambil dan yang nggak mungkin kita ambil. Jangan setiap pukulan terus kita lakukan gerakan untuk mencegat lompat-lompat di depan gitu. Karena itu juga menyulitkan temennya. Itu partnernya yang di belakang pikirnya mau diambil, ternyata enggak, jadi kaget. Terus ada juga pemain yang kebiasaannya itu suka ngambil semua bola meskipun dia sebenarnya jaga di depan, lalu bisa mundur-mundur sendiri ngambil yang di belakang. Jadi kurang percaya menurutku sih sama partnernya bisa ngambil atau enggak. Anehnya raketku lebih sering benturan kalau aku partneran sama orang yang belajaran atau yang pemula. Jadi anak yang aku gendong sama aku kalau ada pengembalian di tengah itu kebanyakan aku benturan raketnya. Kalau kita analisa sebentar ya, kenapa kok mayoritas yang aku gendong itu sering ambil bola di posisi yang seharusnya dia nggak ambil. Padahal posisinya dia itu sudah sulit sebenarnya, sudah nggak bisa untuk ngambil sempurna, tapi tetap maksa dia yang ngambil. Itu sering terjadi sih. Aku punya banyak pengalaman seperti itu. Mungkin yang digendong itu jarang dikasih bola ya, makanya mereka mencari bola sendiri. Karena di grup-grup badminton seperti ini, kita banyak orang jadi jarang sekali kalau kita main partneran sama si A terus gitu. Jadi kita pasti main, kalau hari ini aku main sama B, C, nanti minggu depan main sama B dan D. Nanti minggu depannya main sama siapa lagi gitu. Selalu ganti-ganti, makanya kita agak sulit untuk mengetahui kebiasaan dari partner kita. Apalagi kalau ada yang main insidentil, jadi benar-benar kita nggak ngerti mereka itu kayak apa. Tapi sejauh ini yang insidentil, misalnya aku amati dia bisa main, itu nggak pernah ada kecelakaan. Mungkin karena yang bisa main itu sebenarnya sudah tahu posisi-posisi mana yang kita harus relakan partner kita yang ambil, dan posisi mana yang kita bisa ambil sendiri dan wajib kita ambil. Sebenarnya supaya tahu mengenai posisi-posisi yang seperti itu perlu pengalaman yang banyak, butuh jam terbang yang tinggi. Tapi pengalaman yang aku maksud itu bukan orang-orang yang sudah tua yang tahu, tapi anak-anak muda yang sering main itu pasti juga akan tahu mana yang dia harus ambil, mana yang partner kita yang ambil gitu. Nah, gimana kalau kita partneran sama orang yang kita baru kenal? Misalnya ada yang insidentil lalu dipartnerkan sama kita. Kan kita nggak tahu kebiasaannya. Ya kalau kayak gitu sih kita bisa tunggu, kita main beberapa poin lalu kita amati kira-kira partner kita ini orangnya seperti apa suka ngambil bola yang tidak semestinya atau enggak. Atau ada di posisi tertentu yang dia biasa ambil. Nah, alternatif kedua, kita langsung masuk ke tips berikutnya, yaitu komunikasi. Sebelum main kita bisa janjian dulu. Misalnya aku di kiri, kamu di kanan.
Lalu kalau ada bola di tengah yang ngambil nanti siapa. Kalau misalnya aku di kanan, kamu di kiri, nanti yang ngambil di tengah siapa, kayak gitu. Lalu habis maju yang ngambil di belakang siapa gitu. Dikomunikasikan aja. Nah, cara ini sebenarnya ada kelemahannya, yaitu lupa. Kalau sudah lupa nanti salah menyalahkan. Kalau menurutku sih lebih baik janjiannya itu kalau di tengah, setiap kali di tengah salah satu misalnya si A yang harus ambil. Kalau ada di tengah tapi si A nggak ngambil, berarti si A yang salah. Tips berikutnya adalah bikin aturan sendiri. Ini sebenarnya ada di textbook sih, dan beberapa atlet pakai cara ini. Oke, aturan yang pertama adalah yang ngambil adalah silangannya dari yang nyemes. Coba nanti kita lihat ya yang di video. Nah, kayak gini misalnya. Ini hasil angkat. Kalau bola jatuh di tengah, yang ngambil harusnya Hansel. Tapi ini kan Willy gagal eksekusi, jadi ya kita dapat poin. Paham ya? Jadi meskipun kita baru mukul, tapi kalau smashnya ke tengah, kita ambil lagi. Nah, di sini kecelakaan terjadi waktu aku drive lurus. Harusnya itu aku yang ambil, tapi Hansel jadi mau ambil. Pikirnya itu gilirannya dia. Kenapa kok harusnya aku yang ambil? Karena aku itu posisinya lebih depan. Aku jaga di tengah. Dan aku eksekusi drive itu karena aku tahu pasti baliknya akan nanggung, makanya aku harus lari ke kiri. Ya balik lagi itu pengalaman sih. Kembali lagi masalah aturan. Yang kedua, sehubungan dengan aturan yang kita ciptakan sendiri, yaitu yang ngambil siapa? Yang posisi tengahnya itu backhandnya dia. Jadi bukan forehand tapi backhandnya dia itu yang ngambil. Nah, kalau kalian lihat di video ini, aku sama Hansel, tengahnya kita itu sama-sama forehandnya kita. Jadi aturan yang tadi yang ngambil backhand itu belum berlaku pada settingan ini. Misalnya posisi Hansel sama posisiku ini dibalik, aku yang di sebelah kiri. Berarti tengah-tengahnya kita itu sama-sama backhandnya kita. Nah, ini salah satu fenomena jika kita bermain dengan orang kidal. Nah, kalau sudah gitu ya kita pakai aturan yang tadi. Aturan pertama yang silangnya dari penyerang yang ngambil. Nah, kalau musuhnya di tengah, lalu nyemes ke tengah, siapa yang ngambil? Kalau menurutku yang ngambil tuh yang biasa jaga di depan. Jadi pemain depan yang ngambil. Kalau bisa ngambilnya nggak diangkat, langsung ditaruh net, lalu jaga di depan. Tips berikutnya yaitu yang kelima, jangan menguasai lapangan. Kadang-kadang saya nemui kalau kita lagi angkat bola, lalu kan posisi kiri dan kanan. Seharusnya masing-masing pemain kan jaga kiri kanan itu punya teritorinya sendiri. Dan kalau kita bagi dua persis, seharusnya kan yang satu jaga di tengah-tengah lapangan yang sudah dibagi dua itu. Tapi saya sering nemui pemain temanku itu berada di 2/3 dari lebar lapangan. Sedangkan aku
dikasih cuma sepertiga. Nah, dia yang ingin ngambil bolanya terus, padahal untuk posisinya dia agak susah kalau menguasai 2/3 lapangan. Kecuali kalau kamu main mix double atau gendong. Jadi gendong itu sebenarnya yang jaga di depan itu bukan menguasai setengah lapangan yang di depan, tapi cuma sepertiga. Jadi kita ambil kayak segitiga sama kaki gitu dari net. Lalu pemain lagi atau yang gendong itu main 2/3 lapangan. Seperti ini kira-kira gambarnya. Nah, jadi buat kalian yang sering digendong, harusnya kalian itu area untuk mengembalikan bolanya cuma ke bagian sepertiga dan di daerah segitiga yang tadi itu. Yang gendong yang di belakang itu ambil yang 2/3-nya, yang sisanya. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya kalian bisa punya kesempatan menang lebih besar kalau main yang gendong-gendongan nih ya. Makanya seringkali terjadi kecelakaan karena yang digendong itu keluar dari daerah segitiga tapi bisa mundur-mundur ke belakang untuk mengambil bola. Meskipun aku menghargai niatan mereka untuk mengambil inisiatif dan ingin belajar, tapi kalau langkah kalian masih salah, itu bisa membuat kalian sendiri cedera. Khususnya pemain yang belajar itu kalau berjalan ke belakang atau berlari ke belakang itu masih mundur-mundur kayak orang yang berjalan mundur. Harusnya kan posisinya itu menyamping kayak kepiting. Tapi mundurnya kalau acara ketemu manten, bisa-bisa kamu itu kalau bahasa Jawanya ngeblak, jadi jatuh ke belakang. So please, yang belajaran sebaiknya belajarlah langkah untuk mundur. Oke, tips berikutnya, ini terakhir aja kali ya, biar nggak terlalu banyak. Yaitu yang keenam, tahu kapan ngerem. Kalau aku amati sejak terjadi insiden rakit tabrakan itu, lalu anak-anak waktu dikasih bola di tengah nggak ada yang mau nampel, jadi sama-sama kayak orang malu menutupi dadanya. Satu buang ke kiri, satu buang ke kanan. Padahal itu shuttlecock loh, bukan granat. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa ngerem? Maksudnya sudah mau mukul, sudah kasih ancang-ancang mau mukul, tapi kita berhenti. Gak jadi mukul. Kayak udah mau nampar orang, tapi gak jadi. Itu kan rasanya gak enak gitu ya. Kok gak sekalian langsung kena ditampar gitu. Ceplok gitu kan lega rasanya. Sebenarnya ini masalah mental aja sih. Yaitu kita bisa menguasai diri nggak ketika akan melakukan sesuatu tapi kita tunggu atau kita nggak jadi. Itu kan harus punya penguasaan diri. Selain ya otot yang kuat sih. Kalau ngerem itu kita kan perlu otot. Kayak orang yang biasanya melakukan plank. Tahu nggak sih body plank yang kayak orang sit up tapi diam aja itu loh. Itu kan meskipun diam aja tapi otot perutnya itu bekerja keras. Jadi sangat berat sebenarnya itu.
Nah kayak gitu, itu kan perlu otot yang bagus juga. Makanya kalau waktu kita mau mukul terus gak jadi, mau ngerem itu rasanya kan berat sekali gitu. Memang lebih baik kalau kita pukul, jadi lebih lega. Tapi kalau kita bisa nahan, itu terhindar dari risiko kecelakaan. Kita siap-siap aja, raketnya di belakang dan tangan kita diangkat. Kalau partner kita nggak jadi ngambil, kita yang ambil langsung siap. Jadi lebih baik punya bahasa tubuh yang seperti itu daripada ngelihat shuttlecock datang kok malah dihindari. Jadi keduanya lalu menghindar kiri dan yang satunya ke kanan. Nah itu malah nggak dapat poin sama sekali. Oke, itu aku rasa cukup ya tips-tipsnya. Pokok intinya, kalau kalian punya partner yang agresif, ya mending kamu ngalah aja. Meskipun nggak menang nggak apa-apa, asal raketmu nggak hilang. Tapi kalau kamu atlet yang raketnya dapat dari sponsor, udah main aja, nggak perlu pakai aturan-aturan ini dan itu. Yang kalau ada bola yang di tengah ya semua berhak ngambil. Meskipun risikonya tabrak raketnya nggak apa-apa. Selanjutnya kita tonton aja ya video ini sampai habis. Jangan lupa di like dan di subscribe ya channel ini. Hansel kalau servis lucu ya kakinya. Kayak ada pernya gitu. Hansel badannya tinggi, jadi kalau dia di depan tuh sebenarnya nyergapnya lebih bisa tajam. Tapi terlalu terburu-buru sih dia, makanya sering out. Oke guys, sudah selesai videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.